Halo anak-anak hebat, berjumpa lagi dalam pembacaan Alkitab secara berurut. Wah, senang sekali karena pembacaan kita sudah sampai pada kitab 1 Samuel pasal yang ke-9. Kitab 1 Samuel pasal 9 itu ada 27 ayat, tapi Bu Dewi hanya akan membaca ayat 1, 2, dan kemudian ayat 16 sampai 17 karena mempersingkat durasi. Tapi anak-anak tetap harus membaca dari ayat 1 sampai 27 ya. Demikian firman Tuhan. Ada seorang dari daerah Benyamin namanya Kis bin Abiel bin Zeror bin Bekorat bin Afifah. Seorang Benyamin, orang yang terpandang. Ia mempunyai seorang anak laki-laki bernama Saul, seorang muda dan tampan. Tidak ada orang Israel yang lebih tampan daripadanya. Ia lebih tinggi dari semua orang sebahu ke atas. Ayat 16 dan 17. Besok kira-kira pada waktu ini aku akan mengirim seorang laki-laki dari tanah Benyamin kepadamu. Engkau akan mengurapinya menjadi pemimpin atas umatku Israel. Ia akan menyelamatkan umatku dari tangan orang Filistin. Aku telah menilik umatku karena jeritannya telah sampai kepadaku. Ketika Samuel melihat Saul, Tuhan berfirman kepadanya, "Inilah orang yang kukatakan kepadamu itu, dialah yang akan berkuasa atas umatku." Amin. Anak-anak, renungan kita hari ini Bu Dewi memberi tema Tuhan melihat dan memakai kita. Suatu hari beberapa keledai milik ayahnya Saul hilang. Lalu ayahnya menyuruh Saul mencari keledai-keledai itu. Saul berjalan jauh bersama dengan pembantu-pembantunya, melewati banyak daerah, melewati banyak tempat, tetapi keledai itu tidak ditemukan. Saul mungkin berpikir, aku hanya sedang mencari keledai ayahku yang hilang. Tapi Tuhan punya rencana yang jauh lebih besar. Saat Saul mencari keledai, Tuhan sedang mengarahkan langkahnya untuk bertemu dengan Nabi Samuel. Dan melalui pertemuan itu, Saul dipilih menjadi raja pertama bangsa Israel. Anak-anak, sebelumnya Saul tidak tahu apa yang akan terjadi. Tapi Tuhan tahu semuanya. Bahkan ketika Saul melakukan tugas yang biasa atau tugas yang kecil, tapi Tuhan sedang bekerja dalam hidupnya untuk tugas yang besar. Apa pelajaran penting untuk kita? Yang pertama, setialah melakukan tugas yang kecil. Kadang-kadang kita diminta untuk melakukan tugas yang kecil oleh orang tua kita. Contohnya, merapikan mainan, merapikan tempat tidur, atau diminta untuk membantu menyapu rumah, menyiram tanaman. Nah, itu tugas-tugas kecil yang kadang diminta oleh orang tua kita supaya kita melakukannya. Tuhan senang melihat kalau kita taat melakukan tugas-tugas itu, meskipun itu terlihat kecil. Nah, anak-anak, tugas yang pertama untuk anak-anak adalah silakan kalian membuat video, mengirimkan videonya, tugas kecil apa yang biasanya kalian lakukan di rumah untuk membantu orang tua. Nanti Bu Dewi tunggu ya. Ini khusus untuk anak kelas 1 sampai kelas 6. Anak balita tugasnya adalah tugas kecil yang kalian lakukan dengan taat. Contohnya membereskan mainan boleh, atau minum susu. Ya, minum susunya habis atau tidak,
makannya habis atau tidak. Nah, itu juga tugas-tugas kecil yang kalian harus lakukan dengan baik dan setia. Nah, bagian yang kedua tadi, yang bagian yang pertama pelajaran pentingnya adalah setia melakukan tugas yang kecil. Yang kedua, Tuhan memimpin langkah kita. Saul itu tidak tahu bahwa perjalanannya akan mengubah hidupnya. Begitu juga dengan kita. Kadang kita tidak mengerti mengapa sesuatu terjadi, tapi Tuhan selalu memimpin jalan-jalan kehidupan kita. Anak-anak pasti kan pernah mengalami pertolongan Tuhan yang seperti itu kan? Dan yang ketiga, Tuhan dapat memakai siapa saja. Saul itu hanya seorang pemuda biasa saat itu, tapi Tuhan memilihnya untuk tugas yang besar. Ingat anak-anak, kalian juga bisa dipakai Tuhan. Tidak perlu menunggu dewasa untuk menjadi berkat bagi orang lain. Apakah kalian mau menjadi berkat dan dipakai oleh Tuhan? Nah, mari kita belajar dari Saul, setia melakukan tugas-tugas kecil dan Tuhan akan mempersiapkan pekerjaan yang lebih besar lagi. Dan kita mau dipakai Tuhan untuk memuliakan nama Tuhan. Bayangkan ya, kita itu contohnya diminta oleh mama atau papa membeli sesuatu di toko atau di warung dekat rumah kita. Lalu kita berpikir, ini tugas yang biasa. Tapi di perjalanan kita bertemu dengan teman yang sedang sedih. Lalu kamu mendekati dan menghiburnya. Ternyata Tuhan bisa memakai tugas sederhana itu untuk kita bisa membantu atau menolong orang lain. Begitu juga dengan Saul. Ia berangkat mencari keledai, tapi Tuhan sedang menyiapkan sesuatu yang lebih besar di dalam hidupnya. Yuk kita setia, lakukan tugas-tugas kecilmu, karena Tuhan senang melihat anak-anak yang taat dan setia kepada Tuhan. Amin. Demikian untuk pembacaan Alkitab hari ini. Sampai berjumpa lagi ya untuk pembacaan Alkitab berikutnya. Lakukan tugas-tugas yang Bude berikan. Tugas pertama tadi, yang kedua adalah kalian menghafal atau memilih satu ayat dari 27 ayat ini. Dan nanti kirimkan ya, Bude tunggu anak-anak. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Bye.